Secara teknikal, seperti yang kami informasikan sebelumnya, hari ini Astra International ikut menjadi penumpang indeks harga saham gabungan. Namun sayang, di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, penguatan lebih ke arah terbatas. Tampaknya aksi profit taking yang dilakukan oleh investor di sepanjang perdagangan hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Astra International di sepanjang perdagangan hari ini. Nanti kami akan update posisinya di beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, pemirsa, di 5.325, sementara 5.175 merupakan level penutupan di perdagangan hari sebelumnya. Dibuka menguat, langsung mengalami kenaikan yang cukup tinggi ke 5.300-an, bahkan di 9.35 menit saham Astra International melanjutkan penguatan maksud kami ke 5.425. Secara intraday-nya ini merupakan level tertinggi untuk Astra International. Namun posisi ini tidak berlangsung lama, pemirsa. Di 11.25 ICE masih bergerak di zona hijau, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas di Rp5.200 per saham pada penutupan di sesi pertama siang tadi. Sedikit menguat ke 5.275, kemudian di pembukaan sesi kedua penguatan lagi-lagi terbatas di 5.250. Sementara posisi saat ini bergerak di level masih di 5.250 dengan bergerak bolak-balik ke 5.225, melemah sudah di bawah 1%, pemirsa, di 0,97%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham ICE di beberapa bulan terakhir. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Perdagangan di September, saham Astra International masih diperdagangkan di atas 6.000-an, tepatnya di Rp6.600. Kemudian di Oktober mengalami koreksi 5.600, di November hingga ke Rp5.400 per saham ini. Tekanan yang cukup hebat terjadi untuk Astra International. Kemudian di Desember mencoba kembali, tepatnya di 22 Desember untuk menguat ke 5.500-an. Namun di sepanjang Januari ICE mengalami tekanan yang cukup dalam, dan ini juga berkaitan dengan beberapa sentimen yang berkembang terkait dengan permasalahan dari produsen mobil beberapa waktu lalu yang cukup menyita perhatian investor, dan juga penjual mobil yang tidak sesuai dengan ekspektasi atau target yang ditetapkan. Namun di Februari mencoba untuk kembali bangkit di level 5.000-an, dan diperdagangkan hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Tadi sempat ke 5.425, namun posisinya lebih ke arah penguatan terbatas di 5.250. Nah, bagaimana dari sisi valuasi, pemirsa, dengan beberapa indikator yang ada? Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya. Dari sisi price to earning ratio-nya atau PER atau PER dari ICE ada di kisaran 6.31 kali, sementara PSR-nya di 0.67 kali, kemudian PBV-nya di 1.8 kali, dan PCFR-nya di 6.33 kali. Kombinasi sampai sejauh ini dari sisi fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita beralih ke informasi topik pilihan, pemirsa. Sampai sejauh ini Grup Astra sudah menempatkan 6 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Selain Astra International Tbk, 5 emiten lainnya juga sudah merilis kinerja di 2023. Emiten apa saja dan seperti apa capaian kinerja emiten Grup Astra lainnya di sepanjang 2023? Mari kita simak informasinya berikut ini. Salah satu perusahaan raksasa Indonesia yang sudah tidak asing lagi, Astra Group. Sampai sejauh ini Grup Astra sudah menempatkan 6 emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Selain PT Astra International Tbk atau ASII, 5 emiten lainnya juga sudah merilis kinerja di 2023. Di antaranya PT United Tractors Tbk atau UNTR menorehkan pendapatan bersih tumbuh 4% year on year menjadi Rp128 triliun. Namun hal ini tidak diimbangi dengan laba bersih tergelincir 1,87% year on year menjadi Rp20 triliun di tengah pelemahan harga komoditas batubara. Kondisi yang sama terjadi di PT Astra Agro Lestari Tbk atau ALI yang membukukan laba bersih Rp1,05 triliun di 2023, anjlok 39% year on year. Pendapatan ALI juga turun 5,05% year on year menjadi Rp20,74 triliun di 2023 yang terdampak pelemahan harga komoditas CPO. Kondisi berbeda justru terjadi di PT Astra Auto Parts Tbk atau AUTO, menorehkan kinerja gemilang di 2023.
Auto membukukan laba bersih tembus 1,84 triliun rupiah atau naik 38,88% year on year. Meroketnya laba bersih dorong meningkatnya pendapatan 0,37% year on year menjadi 18,64 triliun rupiah di tengah geliat industri otomotif di 2023. Selanjutnya PT Astra Grafia Tbk atau ASGR mencatatkan pendapatan sebesar 2,96 triliun rupiah, naik tipis 2,03% year on year, dan laba bersih 141 miliar rupiah meningkat 45,32% year on year. Di sisi lain, emiten konstruksi grup Astra PT Aksen Indonesia Tbk atau ACST terpantau membukukan kenaikan pendapatan di 2023 tumbuh 126,60% year on year menjadi 2,34 triliun rupiah dari sebelumnya sebesar 1,03 triliun rupiah. Selain itu, ACST berhasil memangkas kerugian 39,82% year on year menjadi 270,14 miliar rupiah di 2023 dari sebelumnya 448,90 miliar rupiah di tahun 2022. Senior Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia Muhammad Tafan Aji Gusta Utama mengatakan kinerja UNTR di 2024 relatif stagnan di tengah fluktuasi harga komoditas global. Sementara ACST diproyeksikan mampu meningkatkan performa dengan komitmen mampu raih kontrak baru di 2024. Di sisi lain, untuk auto memiliki prospek yang positif tengah perkembangan mobil listrik di tanah air. Berbagai sumber ADX Channel.